Dan kenapa EBIT GAD? Karena selama ini kan kami di 1, 2, dan 3 terus selalu berusaha menghadirkan mereka yang belum pernah sama sekali ke Labuan Bajo, tampil di Labuan Bajo, atau bahkan Flores atau bahkan ke NTT gitu kan. Jadi EBIT GAD ini kemarin kami tanya ke manajemen apakah sebelumnya sudah pernah manggung di NTT. Belum pernah. Kami berusaha memberikan hiburan, sajian, tidak melulu, tidak terus-terusan ke satu segmen tertentu, tapi juga memberikan segmen lain gitu. Jadi kami gampangnya tuh berusaha adil lah. Mungkin yang kemarin sudah ke yang anak-anak muda, sekarang giliran ke yang lebih senior gitu kan. Karena kami lihat di sini ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior itu juga pasti butuh hiburan. Halo semua, kembali lagi bersama saya G. Karno di Bajo Talk tentunya. Dan ya, kita lagi di BPO LBF. It's honor to be here. Dan saya sengaja pakai baju MPI ya, karena hari ini saya bakal ngobrol langsung dengan Kepala Divisi Pemasaran Mancanegara BPO LBF dan sekaligus Project Director Picnic Over the Hill Volume 4. Saya sudah bersama Kakak Sesa. Terima kasih sudah mengundang saya, Kak G. Karno. Terima kasih loh, kita disediain tempat di kantornya langsung ini. Iya, ya kecil tapi semoga nyaman ya di sini. Siap, ya. Nyaman kok. Dan ya, kita senang diajak kemarin untuk kolaborasi. Dan kita punya kesempatan untuk hadir di sini dan ngobrol langsung dengan Kakak Cesar berkaitan dengan POT ya, POTH. Saya sebenarnya sudah kayak 4 tahun lah, 4 tahun ya, masuk 4 tahun mengikuti event ini, bakal beberapa kali juga hadir di sana. Tapi yang mana? Beberapa sih, yang konser ada TikX. Pokoknya dari awal sekali, tapi kayak penasaran sih kayak ide POTH ini terjadinya di Labuan Bajo. Iya, sebenarnya ide awal Picnic Over the Hill itu adalah memberikan satu alternatif event, alternatif aktivitas kegiatan gitu di Labuan Bajo, karena kami melihat di Labuan Bajo ini event itu masih sangat jarang. Kan? Dan kenapa kami buat di Parapuar, kenapa kasih nama Picnic Over the Hill? Karena memang kita melakukan piknik, menonton konser musik, beraktivitas di Bukit Parapuar gitu kan. Itu bisa dibilang titik tertinggi di Labuan Bajo. Yang ini kan rendah ya, karena kan di pinggir pantai. Nah, kita coba geser dari yang biasanya di pinggir pantai, ini kita naik ke bukit, beraktivitas di sana, menikmati musik, lihat pemandangan dari melihat arunika, matahari tenggelam gitu kan, sampai malam lihat bintang-bintang yang kalau di Labuan Bajo itu kan sangat berbeda dengan dulu saya di Jakarta itu ya, kita lihat banyak polusi cahaya. Sementara di sini bintangnya itu sangat-sangat gampang dilihat. Nah itu sih, jadi POTH itu adalah meramaikan event-event yang ada di Labuan Bajo. Jadi perlahan menumbuhkan ekosistem event yang kalau bisa dibilang itu masih dalam fase merangkak. Kan? Kalau dibandingkan dengan Jawa, Bali itu masih sangat jauh lah. Nggak bisa dibandingkan di situ. Ya, ekosistem eventnya ya. Dan ya sudah terlihat jelas di flyer yang teman-teman bagikan di sini bahwa nanti untuk volume 4 ini akan menghadirkan GAD. Ya. Sebelumnya ada beberapa penyanyi Nusantara dan beberapa yang penyanyi-penyanyi timur juga. Tapi kenapa kayak di volume 4 ini gitu, EBIT GAD menjadi yang spesial yang hadirnya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya? Iya. Karena kami dari 1, 2, 3 itu kan selalu yang hadir tuh musisi-musisi yang pendengarnya mayoritas anak muda gitu. Benar. Mungkin umur-umur awal 20-an, belasan bahkan, atau mungkin awal-awal 30-an. Nah, kali ini mencoba sesuatu yang berbeda dengan menghadirkan EBIT GAD yang
memang segmentasi pendengarnya itu udah senior, Iya, mungkin benar, umur 40-an ke atas. Sekarang Ebit sendiri umurnya 71 Oke. sekarang. Iya, Begitu benar. kan. Iya, Jadi iya. pendengarnya ya beda dari yang volume 1 2. Jadi kami berusaha memberikan hiburan, sajian, tidak melulu, tidak terus-terusan ke satu segmen tertentu, Muda, ya. tapi juga memberikan segmen lain gitu. Jadi Oke. kami gampangnya tuh berusaha adil lah. Mungkin yang kemarin sudah ke yang anak-anak muda, sekarang giliran ke yang lebih senior gitu kan. Karena kami lihat di sini ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior itu juga pasti butuh hiburan. Iya, Dan iya. kenapa Ebit GAD? Karena selama ini kan kami di 1 2 dan 3 terus selalu berusaha menghadirkan mereka yang belum pernah sama sekali ke Labuan Bajo, tampil di Labuan Bajo, atau bahkan ke Flores, atau ya. bahkan ke NTT gitu kan. Jadi Ebit GAD ini kemarin kami tanya ke manajemen apakah sebelumnya sudah pernah manggung di NTT. Belum pernah. Iya, iya. Jadi ini adalah first pertama time ya, pertama kali, dan semoga bukan yang terakhir gitu Iya, ya. Bukan nanti mungkin bisa diundang ke Ende lah, nanti ada yang diundang ke Kupang atau kemana. Tapi kami berusaha menjadi pionir dengan mengundang pertama kali Ebit GAD di NTT ini. Jadi kalau selama ini para fansnya Ebit GAD itu belum punya kesempatan karena mungkin konsernya terus-terusan di Jawa gitu kan, dan butuh ongkos banyak gitu Iya, kan. iya. Nah, kali ini kami hadirkan di sini, kami bawa sini. Jadi akan jadi mungkin mau momen ya sekali seumur hidup. Iya, iya, iya. Begitu Iya. sih. Tapi in my opinion kayaknya tempat kita ini Labuan Bajo atau Flores gitu kan, dengan situasi yang terjadi belakangan ini, kayaknya kita butuh Ebit GAD deh kayak gitu. Itu sih in my opinion. Tapi tadi kakak sudah jelaskan bahwa memang ya ini bakal first time bagi Ebit GAD, Iya. apalagi ya dengan flyer ini keluar ke kemarin juga ya, rata-rata yang tanya sih umur-umur di atas Iya. saya semua ya, yang memang familiar dengan lagu-lagunya gitu. Yang tanya anak muda banyak, tapi menanyakan untuk orang tua mereka, Iya, om, tante. Iya. Tapi bakal seru ya. Beberapa lagu sih yang memang familiar, yang saya juga sering dengar. Tapi tidak semuanya. Tapi nanti di hari Sabtu ini bakal seru nih, lihat langsung beliau. Oke, tapi kalau kakak lihat sebelumnya ya, di POTH 1 sampai 3 ya, itu lihat di crowdnya itu gimana sih dari masyarakatnya, anak mudanya, apakah ini akan apa ya, membuat suatu perbedaan gitu dengan musisi yang saya rasa beberapa anak muda juga tidak terlalu familiar juga dengan Ebit GAD. Iya, itu sangat-sangat bisa dimaklumi ya. Jadi kenapa kalau misalnya nanti hari Sabtu ada lebih porsinya lebih banyak yang senior daripada yang anak-anak muda, itu sangat-sangat bisa dimaklumi gitu. Sekali lagi kenapa Ebit GAD juga kami berusaha sekali-kali berubah dari genre yang kemarin banyak-banyak beatnya, banyak goyangnya, tapi kali ini lebih tenang, lebih chill gitu kan. Dan selain Ebit juga kami juga sejak dari volume 1 itu kan komitmen memberdayakan artis, musisi lokal. Jadi selain Ebit nanti ada The Grow Project, Ambon and Friends, DJ Iksam, dan Ruteng Music Family. Jadi sekali lagi tidak cuman di Labuan Bajo, tapi juga yang dari Manggarai, yang Ruteng itu kami undang ke sini gitu. Dan saya akan sangat senang sih justru nanti kalau misalnya ada banyak anak muda. Berarti ya mereka ikut mendengarkan apa yang diputar oleh orang-orang tua mereka, dan lagu-lagunya Ebit itu banyak maknanya gitu kan. Kayak kalau misalnya benar-benar diperhatikan liriknya itu ngena banget sih. Beberapa lagu misalnya Titip Rindu Buat Ayah, atau saya lupa judulnya apa, yang bicara tentang keselarasan alam itu sih. Itu hal yang sangat-sangat oke dan perlu banyak ditiru oleh musisi-musisi sekarang sih, membuat lirik yang sehebat itu gitu. Iya benar-benar.
Tapi kalau kita bicara soal lokasinya ini kan, Ya. saya agak penasaran sama teman-teman yang ngadain di sini ya, BPLBF. Gimana sih cara atau seberapa sulit drive orang buat naik ke atas gitu loh? Ya mungkin dengan kedatangan artis juga salah satunya, tapi hal lain gitu yang. Kalau dibilang sulit mendatangkan massa, sulit. Yes. Karena memang lokasi di Parapuar itu meskipun sudah ada konser dari tahun 2023, itu kan memang tempatnya relatif masih tidak dikenal gitu kan, bahkan oleh masyarakat Labuan Bajo sendiri gitu kan. Karena jalanan di depan itu juga masih perlu PR. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan tuh mau naik sampai ke atas itu di area atasnya itu kan hamparan rumput, pohon-pohonan itu, dan pemandangan 360 derajat itu tempat yang sangat-sangat mantap lah untuk piknik pagi, sore. Saya beberapa kali ya piknik pagi dan sore di situ, itu sesuatu yang bagus gitu. Jadi memang PR untuk kami membawa orang. Jadi yang kesana memang kemudian memang yang benar-benar niat. Beda kalau kita adakan katakan misalnya nih di waterfront itu tanpa usaha apapun, orang dengar penasaran datang. Sementara kalau di sana kan dari bawah juga paling lihat ada lampu-lampu sedikit gitu kan. Itu memang usaha keras. Jadi makanya kami mempromosikan dengan agresif di Instagram, di media sosial lainnya, terus juga japri-japri orang yang dikenal, kemudian kontak beberapa mitra-mitra kami untuk bisa pasang flyernya, videotron kecil di layar, terus ya japri-japri itu tadilah. Dan lewat ini juga toh. Siap. Oke. Dari tiga volume ya sebelumnya gitu, tanggapan dari masyarakat yang paling menyentuh di Kakak ya selama tiga volume berlangsung gitu sebelumnya gitu. Dan mungkin itu ya apakah itu juga salah satu tanam di mindsetnya orang bahwa Labuan Bajo ini jadi kayak kota kreatif, bukan hanya ke lautnya saja, ke pariwisatanya saja gitu. Semoga sih dilihat seperti itu ya, sebagai kota kreatif begitu ya. Kalau dibilang tanggapan yang paling berkesan itu karena saya dulu 2 kali di tiketing gitu kan. Jadi lihat langsung orang-orang antri, antusias datang, dan ada beberapa wajah yang hadir lalu hadir lagi. Itu kan namanya repeat customer. Itu repeat customer itu untuk semua bisnis adalah yang diidamkan. Jadi orang bukan cuma sekali beli tapi datang lagi, dan biasanya kalau datang lagi itu bisa disimpulkan dia puas. Dan kalau puas, biasanya nih orang-orang ini tidak akan menyimpan untuk dirinya sendiri, tapi dia pasti akan bilang ke orang lain, merekomendasikan. Itu satu. Dan tanggapan satu lagi yang paling menyenangkan dan mencengangkan juga adalah ada yang caloin tiket di rute di tempat-tempat lain begitu. Jadi kalau ada calo untuk suatu event, itu artinya event ini tuh sangat menjual. Kalau tidak menjual, calo tidak akan ambil resiko beli tiket sebanyak itu terus kemudian tidak terjual gitu. Tapi ternyata ada calo gitu yang di volume 3 ya, kalau tidak salah, atau volume 2 juga gitu ya. Dijual dengan harga di atas 100% lah margin. Kayak, ada yang beli? Ada gitu. Wow. Itu bukan tanya ke saya, bukan ngobrol ke calonnya langsung, tapi dengar yang kenalan lah di rute yang ada. Saya ada yang beli gitu. Experience-nya sangat berbeda sekali ya. So far kita banyak konser tapi di waterfront pemandangannya gitu, tapi kalau langsung di atas kita dapat semuanya kan, gunungnya, lalu sunsetnya. Dan tapi dengan ruang terbuka seperti itu, saya kayak penasaran karena saya juga beberapa kali membuat event, ada satu event Youth Fest. Tapi kalau dari kakak sendiri nih, behind the scene-nya dengan tempat yang terbuka di atas,
saya rasa banyak sekali kayak pertimbangannya sih untuk apalagi di bukit ya orang. Ya, pertimbangan paling pertama itu keamanan sih. Yes, ya. Karena memang penerangan masih belum maksimal di sana, masih pekerjaan rumah kami. Jadi pada hari H kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait bagaimana memastikan keamanan, terutama penerangan itu, begitu kan? Karena konsernya kan dimulai sore sampai hampir tengah malam, gitu. Jadi kami memastikan orang-orang yang selesai konser itu mereka bahagia, gitu kan. Jadi jangan sampai pulang itu ada kejadian yang tidak diinginkan, tidak mengenakan, merugikan, gitu sih yang kami pastikan. Itu deg-degannya bukan cuman waktu menyiapkan, tapi waktu sampai benar-benar semua orang turun keluar dari area para puar dengan selamat. Itu kalau mereka pulang dengan selamat, tidak ada kabar buruk, itu suatu kelegaan sih. Iya. Dan yang dibilang deg-degan lainnya lebih ke penjualan tiket, karena itu tadi balik lagi, kalau untuk jualan event yang misalnya di waterfront, gampang, bahasa gampangnya cincai lah, gitu. Orang mah tinggal datang, dengar apa, nonton, gitu kan, tinggal filteringnya bagaimana. Tapi kalau ke para puar itu harus bagaimana cara membuat orang mau merepot-repot naik ke sana, karena memang ya itu tadi belum terlalu dikenal. Dan tapi ya itu tadi, orang yang benar-benar beli tiket itu benar-benar orang yang benar-benar niat, gitu. Kalau secara tidak langsung menyaring jenis-jenis audiens POTH, gitu sih. Oke. Tapi secara garis besar di atas nanti seseru apa sih yang dibayangkan kakak ini? Yang apa saja yang disajikan ya dengan kalau yang pasti kebayang adalah kalau Ebit nanti menyanyikan lagu yang Titip Rindu Buat Ayah itu para kumpulan ayah yatim piatu akan menangis berjamaah. Jadi kemarin iseng-iseng nanti kita harus rekam nih mana yang nangisnya paling ini. Harus kita jadi ketua perkumpulan anak yatim. Saya yatim piatu. Oke. Ya itu bercanda sih, tapi yang pasti antusiasmenya saya berpikir akan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Cuman audiensnya ini lebih senior dan lebih khusyuk menikmati sih kan. Karena memang genre lagu-lagunya, musiknya itu kan berbeda. Benar ya. Tapi kalau dari kacamata pariwisata ya, kalau ngomong tentang BOP ya, BPO sebagai penyelenggara gitu, jadi anak-anak muda terlibat di sana itu dalam bentuk apa saja sebenarnya yang sebenarnya mereka bisa lihat gitu. Sejauh ini yang bisa dinikmati ya pasti konsernya itu sendiri, terus para puarnya itu sendiri, karena saya yakin nanti yang kesana ada beberapa yang pertama kali, terus kemudian ada beberapa booth UKM, begitu kan nanti yang jadi teman-teman anak muda bisa melihat bagaimana jualan yang baik itu bagaimana. Terus mungkin bisa, kalau orangnya observan, pengamat, dia bisa melihat bagaimana sih sebuah konser itu dijalankan dengan baik, begitu sih, tata penataan cahaya, tata suara dan lain-lain, seperti itu sih. Dan semoga ya setelah penonton itu melihat Natas Para Puar, setelahnya ini teman-teman yang usia muda bisa menjadikan itu tempat untuk piknik. Tidak cuma saat piknik over the hill, tapi di hari-hari lain, misal akhir pekan, begitu kan. Jadi entah pagi, entah sore, bisa jadi alternatif tempat untuk healing di alam, begitulah. Karena di Para Puar kan juga waktu tanggal 21 Juni kemarin ada event yoga, begitu kan. Ada beberapa anak muda yang ikutan aktivitas itu. Tapi kalau aksesnya free ya, saya pikir mungkin teman-teman juga sampai sekarang masih gratis. Iya. Cuman kan memang ada pagar.
nanti kan ada satpam yang petugas yang berjaga di situ. Jadi itu sebenarnya bukan menghalangi untuk orang masuk, tapi lebih ke pendataan. Jadi sebelum melewati gerbang itu nanti ditemui sama petugas, ditanya profilnya, cuman untuk pendataan. Jadi kami tahu ada berapa orang yang ke sana, apakah umurnya kira-kira berapa, dia apakah lokal, ataukah dia wisatawan domestik, apakah dia wisatawan mancanegara. Jadi seperti itu. Ini mungkin yang banyak yang mikir itu masuk bayar. Tidak. Oke. Gratis. Kecuali waktu ada event ya. Baru berbayar. Barulah itu nanti ada bayar. Karena kan datangin artis kan juga keluar uang. Benar lagi. Yang penting jangan bawa masalah ke atas sebenarnya. Iya. Jadi intinya datang dengan niat baik. Ambil foto-foto saja, jangan meninggalkan apapun kecuali kenangan. Nah, itu dia. Oke. Ya, sama satu lagi yang POTH ini kan sekali lagi saya event yang sebenarnya untuk lebih banyak pendengarnya adalah yang senior. Jadi ini kami melihat ini kesempatan buat anak-anak muda menunjukkan baktinya kepada orang tua, memberikan tiket misalnya paman atau bibi, karena tiketnya tidak mahal, gitu kan, 100.000 untuk yang kelas teaching, yang festival yang berdiri, atau kalau mau ramean ada kelas lodok yang saya itu beli satu tikar, kapasitas maksimal sampai 5 orang di 500.000, jadi kan sama saja satu orang 100.000 gitu kan, cuman bisa duduk dan lebih dekat ke panggung. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngajak keluarga, beli yang lodok gitu. Tapi kalau misalnya memang mau sendiri atau apa berdua, boleh juga yang festival. Jadi karena harga tiketnya kalau dibandingin, ini bisa dicek ya, bisa dicek dibandingkan dengan tiket nonton EBIT di event manapun, kami berani bilang ini yang paling murah. Benar ya. Lainnya pasti di atas 150.000. Gitu. Jadi sebenarnya semua teman-teman harusnya bisa ikut ya, harusnya kan. Ini sangat murah sekali ya. Saya juga lihat di flyer ini. Iya. Saya rasa ya anak kos korbankan sedikit ya, 100.000 buat ambil pengalaman ini gitu. Betul. Sangat-sangat terjangkau sih. Terjangkau sekali. Oke, Kakak Cesar. Thank you. Dan untuk sharingnya, dan setelah volume 4 nya gimana next-nya gitu? Apakah setelah volume 4, semoga ada volume 5 gitu kan. Dan rencana mungkin ada beberapa hal yang sedang dipertimbangkan, itu seperti ada beberapa usulan musisi lah yang ada di Instagram kami, itu seperti Vanessa, siapa itu? Vanessa Z? Siapa kalau tidak salah namanya? PC Kota, yang PC siapa lagi saya lupa. Bahkan itu yang paling ramai kemarin. Ada yang bilang Coldplay, Taylor Swift gitu. Nah, itu tidak tahu diri sih yang komen-komen gitu. Iya. Kalau PC Kota dan Vanessa mungkin ya bisa. Iya. Itu juga agak. Ya. Kami sih dalam jangka panjang inginnya Picnic Over the Hill ini jadi tempat konser panggung paling prestisius buat musisi-musisi timur. Jadi kalau di panggung dunia itu kan ada Coachella, Glastonbury gitu kan. Jadi kalau orang sudah musisi, entah dia solo atau grup atau band itu sudah manggung di situ, itu udah ada kayak pencapaian paling tinggi gitu ya. Kayak mungkin orang berhasil haji ke Mekah atau ke Vatikan. Mana itu kan udah pencapaian paling apa. Nah, kami berusaha konsisten menyelenggarakan Picnic Over the Hill, mengundang musisi-musisi timur. Itu dalam jangka panjang harapannya ini adalah panggung terbesar kalau musisi timur, entah dia dari Ambon, Papua, Sorong, Merauke, Flores, Sendiri, Timur, Sumba, kalau sudah manggung di situ dia udah paling siapa tahu dalam kemudian hari kan Marion Jola belum merasa oke kalau belum di POTH. Iya. Jadi dia pengen dibentuk ya. Wah, saya belum ke POTH nih, saya harus ke POTH sebelum pensiun nyanyi atau apa. Wah, keren sekali ini ya. Oke deh, mungkin Kakak Cesar ada pesan buat siapapun yang akan datang menonton. Oh, pesan saya singkat. Segera pesan tiketnya sebelum kehabisan. Itu dia. Thank you Kakak Cesar buat sama-sama di Budget Talk, ya sudah menyediakan tempat di kantor. Terima kasih juga sudah hadir ke kantor kami yang tidak seberapa ini. Oke. Itu dia teman-teman. Sampai jumpa.
di Parapuar. 12 Juli. 12 Juli. Sabtu sore.